Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Tabsiratul Anam fil Huquq fil Islam. Tabsiratul Anam bil Huquq fil Islam, yaitu kitab yang menjelaskan tentang hak-hak di dalam Islam, kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan sebagai seorang muslim. Dan sudah 3 hak kita paparkan. Di antaranya yang pertama adalah hak-hak Allah, yang kedua hak-hak Al-Quran, dan yang ketiga hak-hak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada kali ini kita akan membahas al-haqqur rabi', hak yang keempat, yaitu hakkus sunnah. Hak sunnah, yakni apa saja kewajiban kita terhadap sunnah-sunnah. Maka sebelum kita menjelaskan lebih luas tentang hak-hak sunnah, kedudukan sunnah di dalam Islam, dan fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran, perlu kiranya kita mengetahui pengertian sunnah itu sendiri. Karena kalimat ini sering kita dengar, namun terkadang seseorang salah mengartikannya. Sunnah memiliki 2 makna, makna yang umum dan makna yang khusus. Adapun sunnah bermakna umum, sebagaimana disampaikan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, wa sunnatu hiya tariqul masluk. Sunnah adalah jalan yang ditempuh, yakni jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fayashmalu dzalika at-tamassuka bima kana alaihi huwa, ay an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa khulafa'uhu ar-rasyiduna minal i'tiqadati wal a'mali wal aqwali, wa hadhihi sunnah al-kamilah, yaitu jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khulafa rasyidin, berupa petunjuk-petunjuk yang disampaikan olehnya, baik itu berkenaan tentang perkara akidah maupun amaliyah.
Jadi sekali lagi pengertian sunnah adalah jalan yang ditempuh oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para khulafa rasyidin, berupa petunjuk yang beliau sampaikan, baik itu perkara akidah maupun amaliyah. Jadi singkatnya kita katakan sunnah itu adalah semua yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang beliau sampaikan, baik dalam perkara akidah, ibadah, akhlak dan yang lainnya. Ya. Makanya ketika kita mendengar istilah seseorang sudah nyunnah, seseorang sudah menghadiri kajian-kajian sunnah, maknanya adalah di mana dia ingin totalitas dalam beragama, yakni dia berusaha untuk mengikuti sepenuhnya apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti misal dalam perkara akidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti misalnya ya, keyakinan Allah itu ada di mana. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya Allah berada di atas langit. Al-istiwa 'alal 'arsy, beristiwa di atas arasy-Nya. Ini contoh apa yang diajarkan oleh Nabi dan kita wajib mengimaninya. Dan masih banyak perkara-perkara akidah lainnya yang mana kita wajib membenarkan dari setiap apa yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam amaliyah misalnya Nabi mengatakan, "Shallu kama raaitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka ini adalah perintah agar kita salat mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi juga mengatakan arihul liha, peliharalah jenggot. Nabi juga mengajarkan agar kita berpakaian ya tidak isbal. Maka itulah sunnah jamaah sekalian, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun makna sunnah yang kedua adalah makna secara khusus. Nah, adapun makna secara khusus ini dikembalikan kepada disiplin ilmu. Makanya ya, sunnah ditinjau dari ilmu fikih. Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Ini sunnah menurut ahlu fikih. Sunnah menurut ilmu hadis, yaitu setiap apa yang disandarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataannya, perbuatannya, atau penetapannya. Nah, jadi intinya yang kita akan bahas adalah makna sunnah secara umum tadi. Apa yang menjadi kewajiban kita terhadap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelahnya kita mengetahui pengertian sunnah, maka poin yang kedua, kita harus tahu tentang kedudukan sunnah itu sendiri di dalam Islam. Yang pertama, kita wajib meyakini bahwasanya sunnah, yakni petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah pedoman agama. Ya, yang bisa kita jadikan sebagai pegangan. Makanya siapa saja yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam,
maka sama saja dia mengikuti Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita semua untuk mengikuti beliau. Apa saja yang beliau ajarkan, maka wajib untuk kita amalkan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasul kalian maka ambillah, dan apa yang dilarang oleh Rasul kalian maka tinggalkanlah. Sehingga dari sini perintah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sejajar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia yang taat kepada Nabi, maka dia juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika kalian cinta kepada aku, ya, qul in kuntum tuhibbunallah, jika kalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintai kalian. Maka dari sini dapat kita pahami kedudukan as-sunnah dengan Al-Quran itu sejajar. Ya, sekali lagi, kedudukan Al-Quran dan as-sunnah itu sejajar. Kalau kita sebagai seorang muslim tidak hanya disuruh untuk mengikuti Al-Quran, tapi kita juga disuruh untuk mengikuti apa? As-sunnah. Makanya Rasulullah sendiri mengatakan, ala wa inni utitul kitaba wa mislahu. Ketahuilah bahwasanya aku diberikan Alkitab, yakni Al-Quran, dan juga yang semisalnya. Apa itu? As-sunnah. Ingat, dari sisi pendalilan. Adapun dari sisi keutamaan yang lainnya, jelas Al-Quran itu lebih utama. Kita membaca Al-Quran satu huruf dibalas dengan 10 kebaikan. Alif Lam Mim bukan satu huruf, tetapi ini terdiri dari 3 huruf. Sehingga seorang yang membaca Alif Lam Mim, maka dia akan mendapatkan 30 kebaikan. Ini Al-Quran. Berbeda dengan kita membaca Al-Hadis, innamal a'malu binniyat. Apakah satu huruf hadis yang kita baca sama nilainya dengan membaca satu huruf Al-Quran? Jawabannya tidak. Ya. Nah, jadi ini poin yang pertama, bahwasanya kita wajib mengimani sunnah adalah pedoman agama yang memiliki derajat yang sama dengan Al-Quran. Maka dari sini juga dapat kita pahami, termasuk pemahaman yang keliru, di mana seseorang beragama hanya mengikuti Al-Quran saja. Dan ini merupakan kelompok yang menyimpang, yang disebut dengan istilah Al-Quraniyun. Mereka yang hanya mengikuti Al-Quran saja. Atau di negeri kita, kelompok ini disebut namanya apa? Inkarus sunnah, yaitu para pengingkar as-sunnah. Jadi tidak benar, dan kita tidak bisa beragama tanpa as-sunnah. Karena nanti kita akan jelaskan, di antara fungsi as-sunnah adalah menjelaskan apa yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kita tidak mungkin beragama dengan benar kecuali dengan melihat apa saja yang dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu seruan-seruan mereka agar kembali kepada Al-Quran saja, dan mereka punya alasan tentunya. Apa alasan yang mereka katakan? Ya, kita mengambil al-ihtiyat, kehati-hatian. Karena yang namanya as-sunnah, apa yang diajarkan oleh Nabi melalui hadis-hadisnya, ada yang sahih dan ada yang dhaif.
Karena kita kadang tidak bisa membedakan apakah hadis itu sahih ataupun dhaif, maka lebih baik kita tinggalkan semuanya. Lebih baik kita cari aman, yakni mengikuti Al-Quran yang sudah jamin keasliannya. Maka ini adalah keyakinan yang keliru jamaah sekalian. Orang yang punya pemahaman seperti ini, maka kalau dia mati gak usah disolatin. Kenapa? Karena perintah solat itu tidak terdapat dalam Al-Quran, tapi terdapat di dalam Al-Hadis. Pengurusan jenazah, jumlah kain kapan, menguburkan madhab mana, itu semua dijelaskan di dalam Al-Hadis. Tentang orang-orang seperti ini, ternyata jauh-jauh hari sudah diperingatkan oleh Nabi SAW, yang mana Rasulullah bersabda, yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhdisu bil hadisi min hadisi. Akan ada seseorang yang dia bersandar di tempat penyandarannya, dia menyampaikan hadis dari hadis-hadisku, kemudian dia mengatakan bainana wa bainakum kitabullah. Antara kami dan antara kalian adalah kitabullah. Artinya yang mereka jadikan dalil hanyalah Al-Quran saja. Fama wajadna fihi min halalin istahlalnahu. Apa saja yang kami dapati yang dihalalkan oleh Al-Quran, maka kami pun menghalalkan. Wa ma wajadna fihi min haramin haramnahu. Dan apa yang kami dapati perkara-perkara yang Al-Quran haramkan, maka kami pun mengharamkannya. Dan Nabi mempertegas, ala wa innama harrama Rasulullah misla ma harramallah. Ketahuilah bahwasanya apa saja yang Rasulullah haramkan sama seperti apa yang Allah haramkan. Makanya bahaya jamaah sekalian pemahaman inkarus sunnah ini. Mereka itu menghalalkan memakan binatang buas, mereka menghalalkan makan singa, makan harimau, makan burung-burung yang memiliki kuku tajam, menghalalkan makan kodok dan yang lainnya. Kenapa? Karena makanan-makanan yang diharamkan tersebut tidak terdapat di dalam Al-Quran. Karena yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran itu hanya beberapa saja. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul hinzir wa ma uhilla liwairillah. Diharamkan bagi kalian yaitu bangkai, darah, daging babi dan hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Hanya 4 doang yang diharamkan dalam Al-Quran. Adapun yang lainnya tidak ada dalam Al-Quran, maka hukumnya adalah halal kata mereka. Padahal Nabi mengatakan apa saja yang Rasulullah haramkan, maka itu sama hukumnya seperti apa yang Allah haramkan. Nah, kemudian yang kedua, di antara kedudukan sunnah di dalam Islam, bahwa kita juga harus meyakini tidak ada pertentangan antara Al-Quran was sunnah. Sekali lagi, tidak ada pertentangan antara Al-Quran dan as-sunnah. Kenapa? Karena tentunya apa saja yang diajarkan oleh Nabi SAW itu bukan berdasarkan hawa nafsunya, tetapi apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara tegas Allah sebutkan dalam surat An-Najm, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak berucap dengan hawa nafsunya, tapi apa yang beliau sampaikan itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah juga telah menyatakan bahwasanya beliau adalah maksum. Apa itu maksum? Terjaga. Yakni terjaga di dalam menyampaikan risalah.
apa yang beliau sampaikan tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan. Ya, bahkan beliau pun selalu menyampaikan dalam kondisi-kondisi di mana manusia membutuhkan penjelasan. Sehingga dalam kaidah dikatakan tarkul bayan indal hajah la yajuz. Meninggalkan penjelasan ketika dibutuhkan, maka itu tidak boleh bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya sudah dijelaskan. Ya. Lah bukankah Nabi pernah melakukan kesalahan, contohnya dalam sholat? Justru ketika Nabi SAW melakukan kesalahan dalam suatu ibadah, ini sebagai bentuk kesempurnaan agama Islam itu sendiri. Dengan Nabi lupa, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau melakukan sujud sahwi, sehingga ini dijadikan sebagai syariat. Artinya tatkala kita mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh Nabi kita Muhammad SAW, yaitu kita sholat lupa tasyahud awal misalnya, maka apa yang kita lakukan? Sujud sahwi. Ya. Jadi sekali lagi tidak ada pertentangan antara Al-Quran wa sunnah. Jika seseorang mendapati pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah, maka bisa jadi As-Sunnahnya lah yang tidak sahih, alias dhaif atau maudhu dan yang lainnya. Nah, kemudian juga di antara kedudukan sunnah jamaah sekalian, bahwa ya, As-Sunnah memiliki peran yang sangat penting di dalam menjelaskan Al-Quran. Jadi As-Sunnah memiliki peran yang sangat penting di dalam menjelaskan Al-Quran. Sehingga Al-Imam Makhul mengatakan annal Qur'ana ahwaju minas sunnati ilal Qur'an. Beliau mengatakan bahwasanya Al-Quran itu lebih butuh terhadap sunnah daripada as-sunnah terhadap Al-Quran. Artinya kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar kecuali dengan sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat. Jadi intinya tidak bisa dipisahkan antara Al-Quran dan apa? As-Sunnah. Makanya poin berikutnya, pembahasan yang ketiga setelah kita mengetahui ya bagaimana tingginya kedudukan As-Sunnah terhadap Al-Quran, ya, maka untuk lebih jelasnya kita harus tahu apa fungsi As-Sunnah terhadap Al-Quran. Ya, kenapa kita tidak boleh mencukupkan Al-Quran saja, tetapi harus berpegang teguh dengan As-Sunnah? Maka para ulama menjelaskan, ya, di antara fungsi As-Sunnah terhadap Al-Quran yang pertama adalah bahwasanya As-Sunnah menguatkan apa saja yang ada di dalam Al-Quran. Jadi menguatkan apa saja yang sudah ada di dalam Al-Quran, ya, untuk lebih menekankan lagi bahwasanya perkara tersebut adalah perkara yang wajib, yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti misalnya Allah berbicara tentang rukun iman. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhir. Ya, bukanlah kebaikan itu menghadapkan wajahmu ke arah timur atau ke arah barat, tetapi kebaikan itu adalah beriman kepada Allah dan hari akhir. Ini kan menjelaskan tentang rukun iman. Kemudian Rasulullah perkuat lagi di dalam hadisnya, yakni di dalam hadis Jibril, ketika beliau ditanya tentang iman, beliau menjelaskan rukun iman itu pertama beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul dan yang lainnya. Demikian pula ketika Allah katakan aqimus shalah, dirikanlah salat. Bahkan di dalam Al-Quran terdapat 100 kalimat salat.
Perintah menunjukkan sholat. Maka Nabi SAW lebih pertegas lagi di dalam hadis-hadisnya yang begitu banyak. Di antaranya beliau pertegas di dalam penjelasan rukun Islam. Rukun Islam yang kedua adalah apa? As-sholah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya bukan hanya menguatkan, tapi as-sunnah menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Sekali lagi, menjelaskan apa yang belum jelas di dalam Al-Quran. Ya, karena terkadang ayat-ayat Al-Quran itu sulit untuk dipahami, sulit untuk dimengerti. Dan ini memiliki 4 perincian jamaah sekalian. Bagaimana bentuk as-sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Terdiri dari 4 perincian. Yang pertama, tafsilul mujmal, yaitu as-sunnah memerinci yang sifatnya masih global. Yang sifatnya masih apa? Global, masih umum. Ya seperti perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, kita nggak tahu cara mengerjakannya seperti apa. Allah mengatakan aqimus sholah, dirikanlah sholat. Tanpa as-sunnah kita nggak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Maka Nabi mencontohkan, diawali dengan takbir dan diakhiri dengan apa? Salam. Rakaat pertama setelah takbir baca doa istiftah, kemudian dilanjutkan baca Al-Fatihah, baca surat, kita ruku bacanya begini, sujud bacanya begini. Itu semua yang memberikan perincian adalah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tafsilul mujmal, ya, memerinci yang masih global. Puasa juga demikian. Allah hanya katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan suci Ramadan maka berpuasalah. Kita nggak tahu bagaimana cara puasa yang benar. Dan itu semua dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ada takhsisul am, mengkhususkan yang masih umum. Mengkhususkan yang masih umum. Seperti misalnya firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Perhatikan kalimat walam yalbasu imanahum bizulmin. Mereka yang tidak mencampur adukan keimanan mereka dengan kezaliman. Berbicara zalim itu banyak macamnya. Tidak sholat zalim bukan? Zalim. Mencuri zalim. Ya, punya masalah dengan keluarga zalim. Ngata-ngatain orang zalim. Makanya ketika turun ayat ini para sahabat pun merasa gelisah. Merasa bingung. Kenapa? Karena siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan kezaliman? Maka Nabi SAW memberikan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah apa? Syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang sangat besar. Iya, ini namanya takhsisul am, mengkhususkan yang sifatnya masih umum. Kemudian yang ketiga adalah taqyidul mutlaq. Taqyidul mutlak yaitu mengikat yang masih mutlak. Ya, mengikat yang masih mutlak. Dengan contoh, ya, insyaallah mudah dipahami.
Seperti misalnya perintah memotong tangan orang yang melakukan pencurian. Allah mengatakan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu dipotong tangannya. Perintah memotong tangan ini kan sifatnya mutlak. Yang namanya tangan itu kan, ya ini tangan. Apakah yang dipotong cuma jari jemarinya, apakah sampai pergelangan, apakah sampai sikut, ataukah sampai ketiak? Nah, maka fungsi as-sunnah di sini adalah mengikat. Nabi mempraktekkan, ternyata yang dipotong itu hanya sampai mana? Pergelangan. Ya, inilah contoh takyidul mutlak. Dan yang keempat, contoh as-sunnah menjelaskan Al-Quran adalah taudihul muskil. Taudihul muskil, yaitu menjelaskan yang masih samar. Kadang di dalam Al-Quran, ya, itu kita masih belum jelas apa maksudnya. Seperti Allah berfirman tentang puasa, kulu wasrobu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah sampai jelas bagi kalian benang putih dan benang hitam. Apa maksudnya ini? Apa kaitannya puasa dengan perbenangan? Yang namanya benang urusannya jahit menjahit, konveksi, ya kan? Apa kaitannya ini? Benang putih dan benang hitam. Kita nggak tahu apa maksudnya. Nah, ternyata Nabi SAW menjelaskan yang dimaksud dengan telah jelas benang putih dan benang hitam adalah cahaya putih di langit fajar. Yaitu di langit, yaitu menunjukkan ya fajar sodik. Yakni ya kalau sudah tiba waktu fajar, maka saat itulah kita tidak boleh melanjutkan makan sahur. Jelas. Kalau tidak ada penjelasan dari Nabi, kita bingung apa ini maksudnya benang putih, benang hitam, ya kan? Itulah jamaah sekalian contoh-contoh di mana as-sunnah menjelaskan apa? Al-Quran. Makanya tanpa as-sunnah kita tidak bisa memahami Al-Quran dengan benar, jamaah sekalian. Iya. Makanya ya para ulama menjelaskan tentang metode menafsirkan Al-Quran. Metode menafsirkan Al-Quran ini disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitabnya yang sangat bagus, Ushul Tafsir. Ya, beliau memberikan perincian tentang macam-macam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, ya, Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Ya, artinya untuk bisa memahami ayat tersebut ditafsirkan dengan ayat yang lain. Contoh misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wailul lil mutaffifin. Celakalah orang-orang yang berbuat curang. Siapakah al-mutaffifin? Allah jelaskan dalam ayat berikutnya, alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Al-mutaffifin itu adalah mereka ya kalau membeli sesuatu pengennya lebih. Kadang dia beli telur, "Mas, tambahin dong dikit 1 on." Ya pelit amat. Giliran dia yang nimbang, dia kurang-kurangin. Itulah al-mutaffifin. Ini penafsirkan Al-Quran dengan apa? Al-Quran. Apalagi contohnya, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Apa maksudnya jalan yang lurus? Allah jelaskan, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yaitu jalannya orang-orang yang kau berikan nikmat. Bahkan ini juga ditafsirkan siapa saja orang-orang yang kau berikan nikmat. Faulaika ma'alladzina an'ama alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin.
Ya. Terkadang juga Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Hadis. Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala surat Fatir ayat 37. Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir. Sudahkah kami berikan umur yang cukup digunakan bagi orang-orang yang mau mengingat, bagi orang-orang yang ingin mengingatnya. Wa ja'akum nazir, dan telah datang peringatan bagi kalian. Artinya ini peringatan keras bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut, ya, istilahnya sudah bau tanah, sudah mau mati, tapi dia belum juga bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, masih sibuk mencari urusan dunia. Dan Allah katakan wa ja'akumun nazir, telah datang bagi kalian peringatan. Apa yang dimaksud dengan peringatan di sini? Maka Nabi SAW ya menjelaskan ini maksud dengan an-nazir, yaitu sudah tumbuh uban. Sebagaimana juga ditafsirkan oleh seorang sahabat yaitu Ibnu Abbas, an-nazir adalah as-saib. Makanya ketika seorang sudah tumbuh uban, itu adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia ngaca gitu kan, jenggotnya udah ubanan, kepalanya udah ubanan, berarti ini peringatan kalau masa kontraknya di dunia sudah mau habis. Iya, seperti kita ngisi apa itu, meteran gitu kan, kalau sudah bunyi berarti udah mau apa itu? Udah mau habis peringatan. Nah, demikian pula Allah berikan sinyal di mana waktu kita sudah mau habis, artinya mau mati, dengan tumbuhnya apa? Uban. Makanya Nabi SAW menyuruh untuk tidak mencabut. Agar apa? Agar itu menjadi peringatan, agar kita tidak istilahnya kemaruk untuk mengejar dunia, tidak rakus. Sudah saatnya dia mengumpulkan bekal untuk kehidupan akhirat. Ya, ini sudah tumbuh uban malah diitemin biar kelihatan muda begitu. Ya, lama-lama juga luntur. Nah, kemudian juga terkadang Al-Quran itu ditafsirkan dengan penafsiran para sahabat. Seperti misalnya istawa ditafsirkan ala wartafa, yaitu tinggi dan di atas. Ya, jadi itu jamaah sekalian. Kemudian juga di antara kita masih bahas apa ini? Fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Apa tadi yang kedua? 6. Ya, harus fokus nih ya. Ini materi kuliah nih. Nah, dan di antara fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran adalah membawa hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ya, jadi ternyata ada hukum-hukum yang tidak dijelaskan di dalam Al-Quran. Contoh misalnya, ya, tadi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan bangkai. Ternyata ada bangkai-bangkai yang boleh kita makan. Bangkai apa jamaah sekalian? Bangkai hewan yang hidup di laut. Nah, untuk mengetahui hukum bolehnya memakan bangkai yang hidup di laut, itu dari as-sunnah. Nabi bersabda, uhillat lana maitatani wa damani. Dihalalkan bagi kami yaitu 2 bangkai, bangkai belalang dan bangkai binatang laut, yaitu ikan. Pokoknya bukan hanya ikan, semua binatang yang hidup di laut bangkainya halal. Baik itu buas seperti ikan hiu, baik itu besar ikan paus, atau nama hewan di laut tersebut kalau di darat itu haram. Anjing laut ada enggak? Ada, halal. Singa laut, babi laut, ya, putri duyung. Enggak ada ya. Kalau ada belum dinikahin ya.
Nah, artinya boleh semuanya. Nah, itu hukum bolehnya mengkonsumsi makanan tersebut, ya, itu dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula tadi haramnya memakan binatang buas, itu disampaikan oleh Nabi. Tidak ada di dalam hadis Nabi tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Nah, demikian pula larangan poligami dengan bibinya, dengan adiknya, dengan kakaknya. Nah, larangan ini ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada, disebutkan di dalam Al-Hadis. Subhanallah. Makanya kita nggak cukup hanya mengikuti Al-Quran saja. Demikian pula fungsi yang lain. Al-Hadis bisa menasakh hukum Al-Quran. Ya, artinya ada hukum-hukum yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dinasakh. Namun ingat, bukan berarti Al-Quran itu ada kekeliruan sehingga hukumnya itu dihapus. Tidak. Justru ini menjelaskan tentang keadilan Allah, kemampuan Allah. Dialah yang menetapkan hukum dan juga yang menghapus hukum. Karena Al-Quran dan As-Sunnah dalam pendalilannya adalah satu derajat. Tadi saya sampaikan, Al-Quran dan As-Sunnah itu satu derajat. Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu. Aku diberikan yang semisal dengan Al-Quran, yaitu Al-Hadis. Nah, seperti apa jamaah sekalian? Seperti misalnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Allah mengatakan, "Kataba 'alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidain wal aqrabina bil ma'ruf." Allah Subhanahu wa taala menetapkan bagi kalian, apabila salah seorang di antara kalian mau meninggal dunia, maka hendaknya dia berwasiat kepada lil walidain, kepada orang tuanya atau kepada kerabat dekatnya, atau juga kepada anggota keluarganya yang lain. Ayat ini menjelaskan tentang bolehnya kita berwasiat harta kepada kedua orang tua kita, kepada anak kita. Contoh misalnya, nanti kalau saya mati, tuh tanah yang diporis buat anak pertama, anak kedua. Ayat ini menjelaskan bolehnya seperti itu. Tapi ternyata hukum ini dihapus dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi la wasiyata lil waris. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Enggak boleh kita berwasiat kepada ahli waris, nanti kalau saya mati begini-begini buat anak pertama ini. Enggak boleh. Karena itu akan membuat iri anggota keluarganya yang lain. Jadi itulah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang fungsi as-sunnah terhadap Al-Quran. Maka dari sini dapat kita pahami di antara kewajiban kita terhadap as-sunnah adalah ayu azimuha wa yatamassaku biha wa ya'uddu 'alaiha bin nawaziz wa yansuruha bainan nas. Hendaknya kita mengagungkan as-sunnah, berpegang teguh dengan as-sunnah. Diperintahkan untuk menggigit dengan gigi geraham, menyebarkanlah kepada umat manusia, artinya diajarkan, didakwahkan. Dan jangan fobia dengan istilah-istilah sunnah. Wa qad ja'atil adillatu minal kitabi was sunnah wa aqwali sahabati wa af'alihim yadullu ala dzalik. Karena banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan wajibnya bagi kita semua untuk berpegang teguh dengan sunnah Nabi SAW. Justru inilah yang harus kita pegang baik-baik, yakni dalam beragama, di mana kita harus betul-betul mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga kebalikannya, jika memang kita disuruh berpegang teguh dengan as-sunnah, min haqqi sunnah ala ahli sunnah ayyahmuha minal bid'ah. Di antara hak sunnah adalah
kita membersihkan ajaran Nabi dari perkara-perkara baru dalam agama. Membersihkan sunnah dari perkara-perkara bidah dalam agama. Ya. Jadi ini bagian dari hak-hak as-sunnah, kembali memurnikan ya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau selalu mewanti-wanti umatnya di setiap saat. Beliau mengatakan fa inna asdaqal hadits kitabullah wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Ini kadang kita ketika mendengar ada kalimat-kalimat bid'ah langsung pengeng kupingnya. Ya, langsung istilahnya wah ini Wahabi ini. Wah ini enggak benar ini. Wah ini enggak kita dengan tradisi. Nabi sendiri yang ngajarin. Nabi sendiri orang yang paling sering nyebut kalimat apa? Bid'ah. Sehingga kita enggak boleh fobia terhadap kalimat ini. Ya. Nah, selesai hak yang keempat jamaah sekalian, pas azan Isya, ya berarti kita cukupkan kalau tidak ada pertanyaan nanti. Atau kita cukupkan saja. Baik, yaudah kita cukupkan, semoga bermanfaat. Jadi pada Isya tidak ada ya, karena materi selesai. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hakus sahabah, hak-hak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.